Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Syafiq. Yang sekali lagi pengen bahas ya. Dari modul pertemuan pertama, nomor 7, modul Computational Thinking dari Mitra PPKU. Nah, jadi di sini kita punya soal ya. Coba kita baca bareng-bareng. Katanya, Buang suka sekali membuat teka-teki. Kan dia membuat 3 buah peti yang masing-masing berisi 200 koin emas, 200 koin perak, 100 koin emas, 100 perak. Oke, coba kita lihat dulu. Jadi sekarang dia awalnya kita ada peti, ada 3 peti, isinya ada 100 emas, maaf 200 ya, 200 emas, 200 E aja ya, 200 E. Di situ ada 200 perak, terus ada 100 emas, 100 perak. Bisa gini ya. Oke, terus it- eh Huang kemudian menukar label setiap peti sehingga label setiap peti berisi informasi yang salah. Oke, jadi label itu salah ya. Label itu salah. Kemudian peti SUGDW berisi 200 koin emas, AEPFE 200 koin perak, AMSGB berisi 200 emas, 100 perak. Oke, ini satu bentuk abstraksi nih. Jadi kan tadi kan 3 peti, 200 emas, 200 perak, 100 emas, 100 perak. Label salah. Terus abstraksi berikutnya adalah ada peti, ini deh, peti label. Ini ada label yang labelnya salah ya. Label itu salah. Ada yang SUS itu katanya 200 emas. Terus ada lagi A itu 200 perak. A 200 perak. Terus yang terakhir ada HMH. Sah ya. Itu katanya 100 emas, 100 perak. Oke, yang ditanya apa sih? Tantangan. Kamu diberikan kesempatan oleh uang untuk mengambil salah satu koin dari satu koin tanpa melihat isinya agar bisa menebak peti manakah yang berisi 200 emas. Peti manakah yang kamu pilih? Oke. Dan informasi ini semua katanya ambil satu koin, ambil satu koin dari satu peti, dari satu peti, satu peti, tapi nggak lihat isinya, tapi nggak lihat isinya. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan nih, gue ngambil peti dari peti es, gue dapat koin, gue ambil dari peti es, gue nggak pas buka, pas ngambilnya itu gue nggak buka peti es gitu, gue nggak lihat, gue cuma ngambil koin dan sekarang gue masih nggak tahu isi peti es itu gimana. Tapi gue tahu yang gue pegang itu ternyata emas gitu misalkan. Gitu. Jadi gue nggak tahu isinya tuh dia 200 emas, apa 100 emas, 100 perak, apa 200 perak. Tapi intinya koin yang keambil sama gue itu dari peti es itu emas gitu. Nah, sekarang gimana biar ambil satu koin dari satu peti tapi bisa ini dan gak lihat isinya, tapi saya tahu 200 emas tuh di mana, 200 emas di mana atau di peti apa gitu. Oke, boleh pause videonya atau kemudian kalau udah siap dan ada jawaban boleh di play videonya lagi ya. Oke, kakak punya SAH. Oke, kita kita bikin, kita misalkan bikin gini. Oke, silakan kita ambil sini, ambil sini S, maaf sebentar. Oke, ini A, ini H. Oke, misalkan kita ngambil dari S. Jadi ini gue pakai cara panjangnya dulu ya, baru ntar gue jelasin logika di baliknya itu gimana. Oke, jadi kita misalkan ngambil dari S. S itu dia, misalkan kita ambil dari S dapatnya emas. Oke, S itu katanya bukan 200 emas, tapi
kita ngambil emas. Berarti dia mau nggak mau nih dong, karena emas cuma ada di kotak yang berisi 100 perak gitu. Dia bukan yang 200 emas, tapi dia dapat emas. Berarti dia 100 emas 100 perak dong. Oke, 100 emas 100 perak. Nah, kalau yang A gimana? Kalau yang A, dia bukan 200 perak. Sebentar. Oke. Nah, jadi di sini kita baru tahu informasi S nih. Kemudian informasi A gimana? Katanya A bukan 200 perak, tapi dia juga bukan 100 emas 100 perak. Kenapa? Soalnya diambil sama S gitu. Tuh lagi A itu kan 200 emas, bukan 200 perak. Nah, labelnya salah. Itu 200 perak, tapi dia bukan 100 emas, bukan 100 perak. Berarti dia udah pasti 200 emas. Itu 200 emas. H, sisanya aja. 100 emas 100 perak kita ambil. 200 emas kita ambil. Berarti dia 100, dan maaf 200 perak. Nah, misalkan kita ngambil S, dapatnya emas, kita bisa nebak dong, emas itu di mana? Yaitu di A. Tapi misalkan nih, kita ngambil S, tapi dapatnya perak. Gimana kira-kira? S itu bukan 200 perak. Maaf, S itu bukan 200 emas. Karena labelnya salah. Tapi S itu dapatnya perak. Berarti S itu bisa 200 perak, terus 100 emas 100 perak dong. Tuh. Itu dia bisa bisa 200 perak, atau bisa juga 100 emas 100 perak gitu. Kalau inflasi kayak gini, inflasinya kurang, kita nggak bisa nebak A sama H-nya gitu. Jadi kalau ngambil S ini kemungkinannya 50-50 gitu lah, kita 50-50 pakai hitam deh. 50-50 50-50 kita bisa aja bisa nebak gitu. Kalau dapatnya emas bisa nebak, dapatnya perak nggak bisa nebak. Jadi nggak pasti dong, nggak pasti kalau ngambil S tuh udah pasti bakal bisa nebak di mana 200 emasnya. Sedangkan kita pengen bisa nebak, mau ngambil dapat emas mau dapat perak bisa nebak di mana 200 emasnya gitu. Oke, misalkan coba ya, misalkan kalau kita ngambilnya H, A dulu deh. A, oke, bawahin A di sini ya. A bisa dapat emas. Oke, A itu 200 perak, tapi dapatnya emas. Kita aja dong, berarti dia bisa 200 emas atau 100 emas 100 perak gitu. Ini bisa 100, bisa 200 emas atau bisa juga 100 emas 100 perak. Nah, kayak tadi karena informasi kurang kita nggak bisa duga A sama H-nya. Sedangkan kalau misalkan A-nya itu dapat perak, kita ngambil dari peti A dapatnya perak, itu berarti kan A bukan 200 perak, tapi A tetap dapat perak. Berarti dia ini dong, 100 emas 100 perak dong, karena dia bisa ngambil perak gitu. Berarti A-nya itu 100 emas perak. Nah, terus katanya apa namanya? S itu bukan 200 emas, ya kan? S sih. Maaf tadi gue nulis di S ya. Salah salah salah. Bentar ya. Salah salah salah. Gue ulang. Misalkan A dari peti A, kita milih peti A, sehingga dapat emas. A 200, katanya A itu kan 200 perak. Nah, dari peti A dapat emas. Berarti bisa aja yang 200 emas, bisa aja yang 100 emas 100 perak dong. Karena dua-duanya ada emasnya. Berarti dia bisa 200 emas atau bisa juga 100 emas itu 100 perak. Nah, tapi buat S sama H informasinya nggak cukup buat tebak kira-kira gimana. Kayak misalkan S ku coba tebak S deh. S tuh katanya bukan 200 emas, tapi dia belum tentu juga 200 perak gitu.
atau belum tentu juga dia 100 emas 100 perak karena informasinya kurang. Kayak kalau tadi ini kan 100 emas, kita bisa eliminasi nih. Bagi 100 emas, maaf, peti es emas itu kalau bisa dapat emas berarti kan dia 100 emas 100 perak. Nah, terus yang A itu katanya dia bukan 200 perak, tapi 100 emas 100 perak udah keambil kan sama si S-nya. Berarti dia 200 emas dong, fix gitu. Nah, kalau yang H sisanya aja jadi 200 perak. Coba kita lihat lagi, kita ngambil peti A, dapatnya perak. Nah, di sini A perak. Oke, A katanya bukan 200 perak, tapi dia dapatnya perak. Pasti ambil. Berarti dia ini dong, yang ada peraknya. 100 emas, 100 perak. 100 emas, 100 perak. Nah, salah lagi saya. Sini ya, 100 emas, 100 perak. Nah, kalau S-nya gimana kira-kira? S-nya bukan 200 emas. Maaf, H-nya. H-nya bukan 100 emas, 100 perak. Oke, maaf. Gue ulang. Bagian A, perak. Tadi kita ambil peti A, dapat perak. Kita kan tadi ketahui bahwa A itu udah pas. Yang A itu udah pas 100 emas, 100 perak. Karena dia bukan 200 perak, tapi dia ada peraknya. Buat yang ini. Oke. Ini 100 emas, 100 emas, 100 perak. Kalau buat yang S, katanya dia bukan 200 emas. Dan dia bukan 100 emas 100 perak. Kenapa? Soalnya 100 emas 100 perak udah keambil sini. Gitu. Dia mau nggak mau di 200 perak. Nah, berarti hak sisanya aja. 200 perak udah keambil. 100 emas 100 perak udah keambil. Sisanya 200 emas. Gitu. Sama ya berarti ya. Kalau kita ngambil peti A, kita tuh bisa nebaknya 50-50 lah bisa dibilang. Ada dua scenario. Bisa kita berhasil, udah pasti bisa nebak. Bisa juga tebakan kita masih ngawang-ngawang gitu. Masih nggak pasti. Oke, sekarang coba kita lihat yang H. H. Misalkan H kita ambil emas. Oke, H itu dia bukan 100 emas, bukan 100 perak. Tapi dapat emas kan. Nah, berarti dia 200 emas. Dia 200 emas nih dia. Udah pasti. Oke. Terus eh ya udah kalau udah gini udah tahu lah ya 200 emasnya di mana. Tapi mungkin misalkan kalau kita coba cari A nih. Kalau kita coba cari H itu tadi H. Kita ambil peti H dapatnya emas. Oke. Ya, berarti ya udah berarti dia 200 emas. Coba kita cek yang lain tapi katanya A itu kan ke 200 perak. Tapi A juga 200 emas. Ya kan soalnya 200 emas sudah ambil sama peti yang lain. Berarti dia 100 emas 100 perak. S sisanya aja. 100 udah ambil, 200 emas udah ambil. Berarti dia 200 perak. Gitu. Nah, misalkan terus H kita milih peti H dapatnya perak. Jadi bukan 100 emas, bukan 100 perak, tapi dapat perak. Jadi 200 perak dong. Oke. Terus yang S katanya dia bukan 200 emas, tapi 200 perak juga udah ambil sama si H. Berarti sisanya adalah 100 emas, 100 perak. Berarti hasilnya kan 100 emas 100 perak udah ambil, 200 perak udah ambil. Berarti dia 200 emas. Nah, kalau di sini kalau kita ngambil peti es, kita udah pasti bisa nebak gimana 200 emasnya. Soalnya kalau dia peti H nya dapat emas, ternyata 200 emasnya di H ya udah. Nah, tapi kalau peti H dapat dapat perak, berarti emasnya 200 emas itu ada di peti A gitu. Jadi logikanya itu adalah kita ngambil sini ya. Ini deh. Kita ambil yang bisa ngasih informasi
bisa ngasih X bisa ngasih no bisa ngasih informasi pasti. Tuh. Jadi kalau H mau emas mau perak, dia informasi ada pastikan. Si H-nya itu, seenggaknya H-nya itu apa gitu. Nah, sedangkan kalau yang S itu dia tergantung. Kalau dapat emas bisa nebak, dapat perak nggak bisa nebak gitu. Jadi kita pilih yang ada dua-duanya. Yang ada 100 emas, ada 100 perak gitu. Jadi kalau dari dapat emas, pasti dia yang 200 emas. Kalau dia dapat perak, pasti dia yang 200 perak gitu. Mungkin gitu sih buat maaf. Mungkin gitu sih buat nomor ini ya. Buat nomor 7 modul pertemuan pertama CT Peter PPKU. Mungkin kalau ada pertanyaan, jangan langsung tanyain di kolom komentar atau PC gua. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.